Oke, hari ini kita akan belajar tentang integral. Oke, integral itu tandanya itu seperti ini. Oke, nah integral itu ada dua. Yang pertama integral tak tentu, dan yang kedua itu integral tentu. Nah, integral tak tentu itu adalah inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, integral tentu itu untuk menghitung atau perhitungan luas daerah yang memiliki batas-batas. Jadi ada daerah, itu ada batas-batasnya. Oke. Nah, yang kita akan pelajari hanya integral tak tentu. Integral tentu akan kamu pelajari itu nanti di kelas 12. Oke. Nah, integral tak tentu. Nah, saya ingatkan kembali. Jadi sistemnya itu seperti ini. Kan tadi saya katakan bahwa itu adalah inverse dari turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi ini misalnya suatu fungsi. Kita turunkan, ini suatu fungsi. Sudah? Kita turunkan akan menjadi ini. C ini di sini konstanta, bilangan apapun itu. Jadi kalau kita turunkan ini kan konstanta hasilnya 0, maka akan sisa yang ini aja. Nah, dari sini kita integralkan dia akan balik ke sini. Sudah? Dia akan balik ke sini. Kenapa di sini kita tidak tulis angka? Karena apapun angkanya jika diturunkan itu 0. Nah, jadi jika diintegralkan, angka konstantanya itu tidak nampak angka berapa. Jadi untuk memastikan bahwa ada atau tidaknya angka konstanta di belakangnya, itu kita tandai dengan C. Jadi nanti di setiap hasil integral ada tambah C. Oke, karena dia kebalikan dari turunan. Oke. Nah, jika ada fungsi fx diturunkan jadi f aksen. Lalu jika f aksen diintegralkan akan kembali ke fx. Itulah artinya ini. Oke, jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan. Atau disebut juga dengan antiderivatif. Oke, antiderivatif. Jadi integral itu kita tandanya itu seperti ini. Jadi nanti akan ada soal bentuknya seperti ini kalau integral. Jadi kalau di sini x ini dx. Kalau di sini t, fungsinya di sini dt. Kalau a di sini ya dA. Jadi inilah yang tanda bahwa dia itu kebalikan dari turunan, kan D, diferensial. Ya kan, saya udah pernah ingatkan itu ya, kata lain dari turunan. Oke. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara mengerjakan integral. Oke. Nah, kita mulai yang pertama. Integral pangkat. Oke. Jadi misalnya ada soal integral x pangkat n dx. Sudah? Sama dengan itu diintegralkan menjadi 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, ini c yang saya jelaskan tadi. Oke. Jadi di integral itu akan selalu ada tambah c. Oke. Jadi kalau misalnya kamu buat di esai tidak ada kamu tulis tambah c, sudah? Itu bisa saja berkurang poin. Sudah? Nah, karena itu adalah salah satu istilahnya cirinya gitu ya. Oke. Nah, contoh yang pertama ini kita terapkan rumus itu. Integral x pangkat 3 dx. Nah, seperti saya bilang, ini kalau fungsinya di sini x, maka di sini juga x. Kalau di sini t, maka di sini t. Oke. Nah, jadi soalnya pun akan selalu ada ini. dx, dt, dx, dt, da, du seperti itu. Oke. Jadi integral x pangkat 3 dx sama dengan, perhatikan n-nya itu kan di pangkat. Sudah? N-nya ini kan pangkat tuh. Sudah? Jadi ini 1 per. Oke. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkatnya ada 3.
Berarti 1 per 3 tambah 1 X. Di atasnya pun juga begitu. Pangkatnya ditambahin 1. Jadi yang atas dengan penyebut yang di bawah sini sama gitu ya. 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Tambah C-nya jangan lupa. Jadi 1 per 4 X pangkat 4 tambah C. Oke, jadi kita pelajari bentuknya satu persatu dulu. Misalnya bentuknya seperti ini, oke? Nanti karena ada bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, integral X pangkat 5 dx. Oke, jadi kamu tulis 1 per 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1. Jadi tinggal ditambahin 1 penyebutnya dan yang pangkatnya.